Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami dari kelompok 3, mahasiswa semester 1 Program Studi Sistem Informasi UI Nalauddin Makassar. Saya sendiri atas nama Yunita sebagai moderator, Muhammad Abdiawan Pratama sebagai presentator pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdiawan Pratama, biasa dipanggil Abdi. Terima kasih. Cahaya Nur sebagai presentator kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Nur, biasa dipanggil Caya. Terima kasih. Dan Riang Dana Jurmasari sebagai presentator ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riang Dana Jurmasari, biasa dipanggil Dana. Terima kasih. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul hard disk. Hard disk adalah sebuah komponen perangkat keras atau hardware, di mana sebagai alat pendukung komputer yang berisikan ruang untuk menyimpan data dan output dari proses yang dijalankan komputer dan manusia. Lalu, apakah ada penjelasan lebih lanjut mengenai hard disk? Nah, untuk itu marilah kita simak penjelasan dari presentator pertama, Muhammad Abdiawan Pratama. Untuk itu saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan data permanen yang tidak hilang meskipun listrik padam atau komputer tersebut mati. Di dalam hard disk ini, file-file tidak bakal hilang kecuali dihapus oleh user atau hard disknya rusak, dan bisa juga gara-gara diserangan virus. Hard disk ini berisi sebuah cakram magnetik yang mampu menyimpan data. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah singkat hard disk. Hard disk awal mulanya dipertunjukkan oleh IBM di tahun 1956, di mana ketika itu merupakan sebuah standar penyimpanan dalam pemakaian komputer umum di tahun 1960-an. Besarnya sebuah hard disk pertama ini yaitu seberat 1 ton dan berkapasitas penyimpanan sekitar 4 MB. Sampai sekarang, perangkat hard disk masih merupakan sebuah komponen yang sangat dominan dalam menyimpan di komputer atau server. Namun saat ini, berhard disk mempunyai kemajuan, yaitu dengan adanya SSD atau Solid State Drive. SSD adalah generasi penerus dari hard disk yang bisa menyimpan dan membaca data lebih cepat, pemakaian daya yang lebih rendah, dan juga banyak kelebihan dari hard disk pertama. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Abdi atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih fungsi dan komponen-komponen hard disk tersebut. Untuk itu saya persilakan kepada presentator kedua, Cahaya Nur. Baik, saya akan menjelaskan fungsi dan komponen dari hard disk. Fungsi hard disk yang pertama adalah sebagai media backup. Backup artinya di sini adalah penyalinan data pada komputer yang dapat digunakan kembali apabila terjadi kesalahan atau kerusakan atau kehilangan data pada komputer. Jadi hard disk ini berfungsi untuk menyalin data yang terdapat dalam komputer agar nantinya kita tidak perlu khawatir lagi akan kehilangan file-file yang terdapat dalam komputer. Yang kedua adalah untuk menyimpan data dari user. Jadi hard disk ini berfungsi untuk sebagai tempat menyimpan data, dokumen, file, video, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah untuk menyimpan data dari operating system. Jadi hard disk ini berfungsi untuk menyimpan semua data dari operating system seperti Windows yang terdapat dalam komputer. Windows ini sangat banyak digunakan dalam komputer. Nah, agar Windows ini terdapat dalam komputer, maka dibutuhkan hard disk untuk bisa menyimpan Windows tersebut. Yang keempat adalah untuk menyimpan data dari software. Jadi hard disk ini berfungsi untuk menyimpan semua data dari software. Software ini sangat berperan penting dalam pengoperasian komputer.
Tanpa software ini, maka kita tidak akan maksimal dalam menjalankan komputer. Makanya software ini butuh diinstal yang kemudian akan tersimpan dalam hard disk. Yang terakhir adalah untuk menyimpan database. Jadi hard disk ini berfungsi untuk menyimpan database yang terdapat dalam komputer. Database ini sangat-sangat berperan penting dalam kita menjalankan komputer. Database ini dapat ada dalam komputer apabila ada hard disk, karena database ini nantinya akan diinstal dan database ini akan tersimpan dalam hard disk. Adapun komponen-komponen dari hard disk, yang pertama adalah platter atau cakram magnetik. Cakram magnetik ini berbentuk plat tipis. Plat tersebut merupakan tempat untuk menyimpan data dalam komputer secara permanen. Cakram magnetik ini berbentuk bulat dan akan berputar apabila data dibaca. Dalam cakram magnetik terdapat berbagai macam plat yang berfungsi untuk melindungi data dalam hard disk. Komponen yang kedua adalah spindle. Spindle adalah pusat dari cakram platter yang berputar. Kecepatan dari spindle dalam memutar cakram magnetik sangat mempengaruhi transfer data yang kita lakukan. Semakin cepat perputaran cakram magnetik tersebut, maka data akan semakin cepat pula dibaca. Komponen yang ketiga adalah read-write head. Read-write head ini berfungsi untuk membaca data dalam platter. Head ini terletak di atas cakram platter. Terdapat jarak antara keduanya yang berfungsi agar hard disk tidak cepat rusak akibat gesekan. Komponen yang keempat adalah ekuator. Ekuator ini merupakan lengan yang bergerak mengatur perputaran pada spindle. Ekuator ini berfungsi sebagai pengawas dalam pembacaan data pada hard disk. Komponen yang kelima adalah enclosure. Enclosure ini adalah lapisan terluar daripada hard disk yang memiliki fungsi untuk melindungi semua komponen-komponen yang terdapat dalam hard disk. Dalam enclosure ini terdapat filter, di mana filter ini bertujuan agar untuk bisa menjaga suhu pada hard disk. Terima kasih Cahaya Nur atas penjelasannya. Jadi bagaimana nih teman-teman? Kita kan sudah tahu nih apa itu definisi hard disk, sejarah singkat hard disk, fungsi hard disk, dan komponen-komponennya. Nah, untuk melengkapi presentasi kali ini, presentasi berikutnya akan dibawakan oleh Riang Dana Jurmasari. Kepada Riang Dana, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis hard disk. Yang pertama yaitu SCSI atau Small Computer System Interface. Tipe hard disk ini memiliki penambahan kartu sebagai kontroler pengolahan data yang dipasang di slot bus PCI atau ISA. Yang kedua yaitu ATA atau EID. Hard disk ini memiliki kecepatan transfer sebesar 133 MB per detiknya. Yang ketiga, SATA. Hard disk ini memiliki kecepatan transfer data sebesar 150 MB per detiknya. Yang keempat, SSD. SSD merupakan perangkat penyimpanan seperti halnya hard disk, namun menggunakan flash memory sebagai penyimpanan data. Yang kelima, hard disk internal. Hard disk ini merupakan perangkat yang dipasang langsung di laptop atau komputer. Kemudian yang terakhir, hard disk eksternal. Hard disk ini merupakan perangkat yang dipasang di luar komputer yang ukurannya lebih kecil daripada hard disk internal.
Kapasitas harddisk eksternal ini yaitu 120 GB hingga 4 TB. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara kerja harddisk. Yang pertama yaitu saat harddisk diaktifkan, piringan harddisk atau platter akan berputar di spindle. Perputaran yang standar ialah 5.200 rpm sampai 10.000 rpm, sedangkan perputaran yang khusus yaitu 7.200 sampai 15.000. Yang kedua, motor spindle berputar berlawanan arah jarum jam, sehingga platter berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, sedangkan head akan mengambang pada platter dan head bergerak ke kiri dan ke kanan. Yang keempat, saat mengambang, head melakukan pembacaan dan menulis dengan cara spindle motor akan menggerakkan platter dan mengatur tekanan udara dengan slider agar platter tidak tersentuh. Jadi, head itu akan membaca data tersebut melalui udara. Pada saat komputer atau harddisk mati, head akan mendarat atau berhenti pada tempat tertentu yang disebut dengan zone. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Riang Dana dan demikianlah hasil presentasi kelompok kami terkait harddisk. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.